Baik, berbicara tentang tahap pembelajaran gerak, eh, berbicara tentang pembelajaran, maka yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri, eh, dan begitu juga kalau kita berbicara tentang latihan, maka yang paling utama adalah mendiskusikan mengenai prinsip-prinsip latihan itu sendiri. Karena definisi sebuah latihan ataupun pembelajaran bertujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dari tidak bisa atau tingkat pemula menjadi terampil atau mahir. Nah, pada paparan slide ini saya akan menjelaskan secara rinci tahap belajar gerak menurut Pitt and Posner yang pernah dikemukakan dalam bukunya berjudul Motoric Learning dalam Choker, di mana diuraikan bahwa tahap belajar gerak itu terbagi menjadi 3 tahapan yang tidak bisa terputus salah satunya dan tidak bisa berbolak-balik dalam pentahapannya. Dimulai dari tahap pertama, cognitive stage, dan tahap berikutnya associative state, dan tahap yang ketiga autonomous state. Pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerakan baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, peserta didik atau mereka belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerakan itu akan dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan verbal kognitifnya sangat mendominasi pada tahapan ini, yang mana bisa dilakukan melalui sebuah instruksi, sebuah demonstrasi, atau melalui video klip atau video-video tutorial, dan informasi verbal lainnya secara khusus memberikan manfaat dalam tahapan ini. Artinya pada tahap cognitive stage, peran guru ataupun pelatih sangat benar-benar dibutuhkan sebagai bentuk dasar untuk penyempurnaan sebuah pola gerak dasar nantinya. Baik, selanjutnya tahap belajar gerak, tahap associative stage atau tahap penyempurnaan pola gerak. Berbicara tentang tahap associative stage, banyak persoalan yang terkait dengan aspek kognitif yang sebelumnya yang telah dijelaskan telah dipecahkan, dan sekarang fokusnya adalah untuk membentuk sebuah organisasi pola gerak yang lebih efektif dan menghasilkan yang dikemukakan Pitt and Posner, di mana pada tahapan ini peserta didik sudah mencapai titik puncak penguasaan gerak yang mana dalam pelaksanaannya sudah terbentuk secara otomatisasi. Nah, pada tahapan otomatisasi itu sendiri itu diperoleh dari di mana siswa atau peserta didik banyak melakukan latihan-latihan sehingga secara berangsur-angsur memasuki tahap otomatisasi. Nah, pada tahap otomatisasi itu sendiri itu akan ditandai dengan siswa sudah tidak lagi terfokus kepada sebuah benda yang akan dia lakukan, tapi sudah bagaimana mengembangkan sebuah teknik itu sendiri di dalam bermain. Contohnya misalnya teknik dalam melakukan dribbling itu sendiri, di mana akan terlihat siswa yang sudah otomatisasi dengan yang tidak, itu akan tergambarkan ketika saat dia mendribbling,
siswa atau peserta didik yang sudah automatisasi, maka pandangan matanya sudah tidak lagi kepada pantulan bolanya saat melakukan dribbling basket, tapi sudah terfokus pada bagaimana gerak itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari cognitive stage, associative stage, dan autonomous stage. Dari mulai tingkat pemahaman, pemberian tingkat pemahaman, dan kesempatan latihan sehingga melahirkan gerakan yang automatisasi. Nah, gerakan automatisasi itu sendiri atau gerakan yang sudah dilakukan secara efektif, efisien, itu sendiri dapat terbentuk dikarenakan adanya tahapan-tahapan sebelumnya. Di mana telah kita ketahui bahwa tahap kognitif atau tahap pemahaman itu sendiri dimulai dari apa yang diterima oleh panca inderanya, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Sehingga peran guru di sini sebagai fasilitator menyediakan latihan. Yang ketiga arah teknik gerak, yang keempat latihan mental, dan yang kelima latihan keseluruhan dan sebagian. Ini juga sangat dibutuhkan di dalam pola pembelajaran untuk gerakan-gerakan yang menuntut gerakan yang sangat kompleks, misalnya seperti gerakan senam lantai maupun gerakan saat melempar lembing. Tentu tidak dimungkinkan untuk pemula atau untuk peserta didik untuk melakukan rangkaian gerakan itu secara menyeluruh, sehingga perlu pentahapan-tahapan sehingga memberikan luang kepada siswa untuk memahami masing-masing rangkaian geraknya sehingga melahirkan sebuah gerakan yang efektif dan efisien. Yang keenam,